bersih dan melayani. Kami bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Jadi, sahabat Ragunan cukup di rumah aja ya, duduk manis sambil menyaksikan Satwa Siamang. Seperti sahabat Ragunan yang semua ketahui, Taman Marga Satwa Ragunan ini masih ditutup ya, karena pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas seperti dulu lagi ya. Nah, kali ini kami akan kembali menemani sahabat Ragunan untuk di rumah aja sambil menyaksikan kegiatan satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, sahabat Ragunan pastinya sudah tahu dong satwanya apa nih ya hari ini. Nah, di belakang kita ini sudah ada satwa siamang. Siamang merupakan kera hitam yang berlengan panjang dan hidup di pohon-pohon. Siamang ini memiliki ciri khusus, itu memiliki kantung suara. Dan kantung suaranya ini bisa menggelembung hingga mengeluarkan suara sejauh 6,5 km. Untuk mengenal lebih dekat lagi dengan siamang, kita sudah ada perawat satwanya, ini ada Kak Nyoman. Halo Kak Nyoman. Halo sahabat Ragunan. Perkenalkan, nama saya Nyoman dan saya di sini sebagai perawat siamang. Nah, di sini saya bersama partner saya yaitu Bapak Sunarno. Oh, berarti Kak Nyoman dengan Pak Sunarno ya. Nah, sahabat Ragunan, kita sudah kenalan dengan perawat satwanya ini Kak Nyoman. Boleh dong sahabat Ragunan dikenalkan dengan satwa siamang yang ada di belakang kita ini, Kak? Nah, di kandang terbuka ini terdapat 3 ekor siamang. Nah, yang sedang menggantung itu jantan bernama Zulkarnain, sedangkan yang duduk bersama anaknya ini yaitu bernama Nia. Nah, siamang ini merupakan kera hitam yang memiliki lengan yang panjang yang hidup di atas pohon. Siamang ini merupakan satwa primata yang berasal dari Pulau Sumatera. Asal dari Sumatera ya, Kak? Iya. Oh iya, itu sedang diberikan pakan sama bapak perawatnya ya, Kak ya? Ya, itu sedang diberikan pakan berupa buah-buahan dan sayuran oleh Bapak Sunarno. Berarti diberikannya itu seperti yang kita lihat ya sahabat Ragunan oleh bapak perawatnya. Jadi sahabat Ragunan, di kandang ini siamangnya ada 3 ekor tadi ya, Kak. Ada jantan yang bernama Zulkarnain, yang betina bernama Nia, dan anaknya ya, Kak ya? Iya. Iya. Berarti siamang itu memiliki kantung suara ya, Kak ya? Ya, siamang memiliki kantung suara yang terletak pada bagian lehernya. Makanya seperti itu, Kak? Iya. Emang harus masuk ke dalam kolam gitu ya, Kak? Ya, untuk pemberian pakannya kita harus masuk ke dalam kolam melalui jembatan. Melalui jembatannya. Ya. Berarti siamang ini merupakan kera ya, Kak? Iya, siamang ini merupakan kera karena memiliki lengan yang panjang dari kakinya serta tidak mempunyai ekor. Berarti kalau kera itu berlengan panjang dan tidak memiliki ekor ya, Kak? Iya. Tapi kalau monyet gimana, Kak? Nah, kalau monyet sendiri itu lengan atau tangannya itu lebih pendek dan sebagian besar memiliki ekor. Oh, berarti bedanya di situ ya, memiliki ekor dan tidak memiliki ekor. Untuk monyet memiliki, kera tidak ya, Kak? Oh iya, sahabat Ragunan, kalau ada yang mau nanya seputar tentang siamang, boleh langsung ketik di kolom komentarnya ya. Oh iya, siamang ini untuk masa kehamilannya ini berapa lama ya, Kak? Untuk satwa siamang, masa kebuntingannya ini sekitar 7 bulan. Nah, dan melahirkan setiap 2-3 tahun sekali. Nah, setelah melahirkan ini, mereka hanya melahirkan 1 ekor anak dengan berat 6 ons. Hanya berat 6 ons ya? Kecil Iya. banget berarti ya siamang ini ya, Kak ya? Kalau Iya. baru lahir ya? Kalau yang di depan kita ini umurnya berapa, Kak, anaknya, Kak? Nah, iya, di situ bisa kita lihat ya anaknya di pohon jambu itu masih berumur 1,5 tahun. 1,5 tahun, Iya. Kak. Siapa tadi kan namanya Janu ya, Kak? Ya, kita sudah menamainya dan namanya itu si Janu. Janu. Kalau makanan khususnya tadi apa, Kak? Utamanya makanan Sebagai jenis buah-buahan dan terdapat juga beberapa sayuran. Nah, selain itu juga kita memberikan pakan tambahan itu seperti telur, roti, kurma, dan kismis. Oh, suka yang manis-manis berarti ya, Kak ya? Ini anak keberapa, Kak, dari pasangan Zulkarnain dan betinanya Nia, Kak?
Nah, si Janu ini merupakan anak yang pertama dari pasangan ini. Anak pertama ya Kak? Iya. Berarti akan ada anak berikutnya kan ya Kak? Ya, mungkin sekitar 1 tahun hingga 2 tahun lagi baru bisa beranak lagi. Kak, ada pertanyaan nih dari sahabat berkelompok ya Kak? Nah kalau di alam liar itu siamang hidup berkelompok namun dengan masing-masing keluarga, artinya mereka hanya mempunyai satu pasangan saja, tapi hidup berkelompok. Hidup berkelompok dan setiap pada satu pasangan ya Kak ya? Iya. Oke. Kak, ada yang nanya lagi nih dari sahabat Ragunan. Tujuan siamang mengeluarkan suara itu apa ya Kak? Nah, siamang mengeluarkan suara itu biasanya pada saat pagi hari ya. Nah, itu tujuannya untuk menandai wilayah teritorial atau wilayah kekuasaan mereka. Nah, selain itu juga biasanya untuk menandakan adanya bahaya. Dan selain itu bisa juga untuk menarik perhatian pasangannya. Oh, berarti ada kemungkinan untuk menarik perhatian pasangan, ya, menandakan wilayah. Dan satu lagi tadi apa Kak? Satu lagi untuk menandai wilayahnya ya Kak ya, kekuasaannya berarti ya Kak. Kak, ada yang nanya lagi nih, untuk siamang di Ragunan totalnya berapa Kak? Nah, di Ragunan jumlah total siamang ini ada 24 ekor dengan jantan berjumlah 14 ekor dan betinanya jantan berjumlah 16 ekor dan betinanya sebanyak 8 ekor. 8 ekor, iya. Berarti yang ada di sini hanya 3 ekor aja ya, sahabat Ragunan ya? Hanya 3 ekor. Iya sahabat Ragunan, jadi ini anaknya namanya Janu. Umurnya 1,5 tahun. Bukannya Jalu ya? Ya, ini Janu. Janu. Lahir sekitar tahun 2018. Oh, lahirnya 2018 ya Kak. Oh iya Kak, kalau boleh tahu ini kenapa kandangnya terbuka ya Kak? Apakah aman untuk siamangnya? Nah, siamang ini kan kalau hidup di alam terbuka. Nah, di sini kenapa dibuat kandang terbuka? Agar terlihat seperti habitat aslinya, sehingga mereka dapat berperilaku seperti berperilaku alamnya seperti habitat aslinya. Iya. Nah, apakah aman? Siamang ini sangat takut terhadap air dan tidak bisa berenang, sehingga diberikan kolam di sekitar kandang ini agar mereka tidak dapat menyeberang. Jadi sahabat Ragunan, ini kandang terbuka ini sudah sangat aman karena siamang ini tidak menyukai dengan air. Ya, tidak bisa berenang juga. Tidak bisa berenang. Jadi nggak usah khawatir kalau sahabat Ragunan mau lihat-lihat siamang di sini sudah aman semuanya. Ngomong-ngomong soal pakan nih Kak, siamang kan tadi makanannya buah-buahan ya Kak? Dan tambahannya itu ada sayuran, telur, makanan tambahannya itu tadi kayak kismis gitu ya, suka ya Kak. Lalu bagaimana Kak kondisi ketersediaan pakan di Ragunan ini Kak? Nah, untuk ketersediaan pakan di Ragunan ini, untuk ketersediaannya baik untuk siamang maupun satwa lainnya ini sudah cukup karena sudah didukung oleh anggaran dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi sahabat Ragunan nggak usah perlu khawatir ya, Taman Marga Satwa Ragunan ini berada di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Sehingga ketersediaan pakan satwa di Ragunan aman dan tercukupi karena didukung oleh anggaran Provinsi DKI Jakarta atau APBD gitu ya Kak ya. Kak, masih mengenai kondisi di tengah pandemi COVID-19 nih Kak. Bagaimana sih dengan kondisi siamang yang ada di Ragunan ini, Kak? Nah, kondisi siamang di sini baik karena kita selalu mengontrol pada pagi hari dan sebelum pulang. Nah, selain itu juga terdapat dokter hewan yang selalu memeriksa kesehatan mereka secara rutin sehingga kesehatan mereka dapat terpantau. Jadi ada untuk pengecekan kesehatan rutin oleh dokter hewan di Taman Marga Satwa Ragunan ini ya Kak. Pasti diberikan vitamin juga ya Kak, vitamin tambahan untuk vitamin ini sangat penting ya. Karena vitamin ini sangat penting untuk meningkatkan imunitas mereka. Apalagi di saat sekarang ini ya cuaca sering berubah juga, kadang hujan, kadang panas. Jadi vitamin ini sangat berguna bagi mereka. Oh iya, jadi agar selalu sehat terus ya Kak ya. Ya sahabat Ragunan yang sudah kangen nih sama berjalan-jalan di Taman Marga Satwa Ragunan, sabar dulu ya. Nanti setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, kami akan buka kembali untuk pengunjung semuanya ya.
Iya, sahabat Ragunan, nama betinanya siamang ini adalah Nia dan jantannya bernama Zulkarnain. Gitu ya, Kak? Iya, kalau yang di depan kita ini yang betina atau yang jantan ya, Kak? Nah, yang itu yang sedang makan dengan anaknya, yaitu si Nia ya, si induk betinanya. Induknya. Iya. Sedang makan dengan anaknya Janu ya, Iya. Kak ya. Umur Janu 1,5 tahun ya, Kak? Iya. 1,5 tahun. Kan berapa kali, Kak? Nah, untuk pemberian pakannya itu kita berikan 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari, pada siang hari, dan pada sore harinya. Berarti 3 kali ya, Kak? Di tengah pandemi COVID-19 nih, Kak. Kenapa para siamang ini lebih aktif dan nyaman saat tidak ada pengunjung ya, Kak? Nah, jadi sebenarnya pada saat selama tidak ada pengunjung ini, siamang tingkah laku siamang ini lebih tidak akan stres sama kondisi keadaan di sekitarnya. Kak, ada pertanyaan lagi nih, siamang jantan dan betina sudah bisa kawin itu di saat umur berapa ya? Nah, siamang ini memasuki umur remaja itu sekitar 5 tahun. Nah, baru bisa kawin sekitar umur 7-8 tahun. 7-8 tahun Iya. baru siamang bisa kawin. Siap kawin ya. Dan melahirkan 1 ekor 1 ekor anak. Dan itu akan melahirkan 1 ekor anak lagi setelah 2 tahun berikutnya. Setelah 2 tahun berikutnya Iya. baru siamang bisa melahirkan anak berikutnya lagi ya, Kak? Iya. Ya, sahabat Ragunan, kita tidak ada membuka donasi untuk pemberian pakan di Taman Marga Satwa Ragunan. Karena Taman Marga Satwa Ragunan ini berada di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Sehingga ketersediaan pakan satwa di Ragunan aman dan terkecukupi karena didukung oleh anggaran Provinsi DKI Jakarta atau APBD. Jadi sahabat Ragunan nggak usah khawatir ya. Apa-apa disebutin lagi. Oh iya, Kak, kalau untuk di sini depan kita kan banyak ada tali dan ayunan, itu gunanya untuk apa ya, Kak? Nah, tali-tali itu disebut dengan enrichment ya. Nah, enrichment ini adalah sarana atau prasarana yang kita buat dengan sengaja agar mereka berperilaku alamiah seperti di habitat aslinya. Berarti ini agar semua siamang mempunyai sifat alamiah ya seperti di habitat Iya, aslinya yang karena hidupnya di pohon, bergelantungan Iya, gitu ya, iya, Kak? mengayun. Kak, ada pertanyaan dari sahabat Ragunan nih, Kak. Siamang ini termasuk hewan yang dilindungi nggak sih, Kak? Nah, siamang ini sudah masuk dalam klasifikasi satwa kritis terancam punah, sehingga siamang ini memang harus dilindungi ya, wajib kita lindungi karena ini merupakan satwa endemik di Indonesia. Berarti ini wajib dilindungi ya, Kak, karena karena klasifikasi satwanya sudah kritis atau terancam punah ya, Kak. Di lembaga di dunia IUCN ya, Kak. Oh iya, Kak, ada pertanyaan lagi nih, siamang lebih aktif di siang hari atau malam hari ya, Kak? Nah, siamang ini merupakan satwa yang lebih aktif pada siang hari. Sedangkan pada malam hari itu mereka hanya tidur. Jadi tidak ada aktivitas pada malam hari. Berarti kalau untuk aktivitasnya itu hanya siang hari, yang mengeluarkan suara juga pagi, siang hari juga ya, Kak? Jadi kalau malam hari siamang itu tidur gitu ya, Kak?
pengen nanya lagi nih, untuk yang betina umurnya berapa, Kak? Nah, untuk induk betina Xenia ini umurnya kurang lebih 21 tahun ya. Kurang lebih 21 tahun. Ya. Yang jantannya juga 21 tahun. Jantannya sama ya? Ya sahabat Ragunan, pantengin terus IG-nya Ragunan ya, supaya nanti bisa melihat live IG satwa-satwa berikutnya. Oh iya Kak, ada pertanyaannya nih dari sahabat Ragunan, untuk berat badannya si Amang berapa Kak? Nah, untuk si Zulkarnain atau indukan jantan itu dengan berat kurang lebih 12 kg ya. Sedangkan yang betina ini atau Xenia dengan berat 11 kg. Oh iya sahabat Ragunan, kalau yang udah pada kangen, pantengin terus IG live kita ya, karena Taman Marga Satwa Ragunan ini masih ditutup karena pandemi COVID-19. Dan lebaran kita masih tutup ya sahabat Ragunan ya. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan aktivitas kita bisa kembali normal, sehingga sahabat Ragunan bisa kembali berkunjung dan jalan-jalan di Taman Marga Satwa Ragunan. Jadi sabar dulu ya, tetap di rumah aja sambil lihat IG live kita. Oh iya Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Selama pandemi COVID-19 ini tidak ada pengunjung, ada pengaruhnya nggak Kak ke si Amang? Nah, selama tidak ada pengunjung ini, si Amang terlihat lebih aktif dan terlihat lebih nyaman ya. Mungkin karena tidak ada gangguan suara-suara dari sekitar sehingga mereka terlihat nyaman. Berarti terlihat lebih nyaman Ya. untuk tidak ada pengunjung ya Kak, karena sifat alamiahnya itu keluar ya Kak, seperti di habitat aslinya ya Kak ya. Iya. Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Bahasa Latinnya si Amang itu apa Kak? Nah, untuk bahasa Latin si Amang ini yaitu Hylobatus syndactylus ya. Hylobatus Hylobatus syndactylus. syndactylus ya Kak. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Ada pemberian vitamin khusus nggak sih untuk buat si Amangnya Kak? Kalau pemberian vitamin khusus itu pasti ada ya. Mungkin sebulan itu bisa 2 kali pemberian vitamin. Pemberian vitaminnya Iya. diberikan bisa Bisa 2 kali dalam sebulan ya. 2 kali diberikan oleh dokter hewan kita ya Kak, yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Ya, jadi nourishment-nya, bisa jalan gitu ya Kak? Karena mereka di habitat aslinya itu bisa mengayun dari satu pohon ke pohon selanjutnya. Bisa, Seperti ya, itu, seperti Janu itu ya Kak? Ya, nah itu yang si kecil itu sedang melatih juga ya. Dia juga belajar dari bapaknya, dari indukan jantannya juga. Belajar dari indukan jantannya Iya. bergelantungan. Karena jantannya ini
ikut dalam merawat anak siamang ini sampai berumur 1 tahun. Sampai berumur 1 tahun itu induk jantannya Ikut merawat ikut bayi. merawat Iya. bayinya ya Kak. Oh ya, untuk sahabat Ragunan, kalau ada pertanyaan seputar siamang, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oh ya Kak, daerah asal siamang itu dari mana Kak? Nah, untuk di Indonesia ini siamang dapat ditemukan di Pulau Sumatera di hutan tropis. Di Pulau Sumatera, di Iya. hutan tropis ya, sahabat Iya. Ragunan ya. Kak, kasih tahu dong induknya yang mana ya Kak? Nah, induknya itu yang ujung situ ya, yang sedang makan daun. Di bawah ya, Iya, yang di bawah. Nah, yang itu yang sedangkan yang di induknya. atas itu yang si indukan jantannya ya. jantan. Yang jantan Zulkarnain. Iya, Zulkarnain. Tadi sudah dijelaskan ya sahabat Ragunan, untuk umur siamang itu umurnya 21 tahun. Dan anaknya berumur 1,5 tahun sahabat Ragunan. Jadi anaknya ini masih kecil ya Kak ya. Ada yang nanya lagi nih Kak, untuk makanan siamang nih apa aja ya Kak? Nah, makanan siamang itu bisa dilihat buah-buah yang manis juga, dan sayuran juga mereka sangat menyukainya. Berarti makanan siamang bisa dilihat sahabat Ragunan, ada buah-buahan dan juga ada sayur-sayuran. Iya, siamangnya ini bisa mengeluarkan suara ya sahabat Ragunan. Iya, Itu siamang. kita bisa lihat ya di lehernya itu ya Kak ya, ada kantung suaranya itu yang nanti akan menggelembung, membesar dan mengeluarkan suara, Iya. bisa mencapai 6,5 km. Kak, ada yang nanya lagi nih, kalau siamang itu termasuk kelompok kera atau monyet ya? Nah, siamang ini termasuk kelompok kera ya, jadi bukan monyet. Berarti siamang ini termasuk kelompok kera ya, Iya. bukannya monyet sahabat Karena Ragunan. mereka memiliki tangan yang lebih panjang dari kakinya dan tidak memiliki ekor. Iya, kalau kera itu tidak memiliki ekor, lengannya itu lebih panjang Panjang dari daripada kakinya. kakinya. Sedangkan monyet itu memiliki ekor, gitu ya Kak? Ya, dan tangannya lebih Oh, pendek. tangannya lebih pendek daripada kakinya kalau untuk monyet sahabat Ragunan. Kak, ada yang nanya nih, boleh nggak sih kita pelihara siamang di rumah? Soalnya sahabat Ragunan ada yang gemes gitu ngelihat anaknya, Kak. Nggak boleh ya, karena sudah dilindungi oleh undang-undang. Oh, jadi itu siamang ini bukan hewan peliharaan, Iya. merupakan hewan yang sudah dilindungi. Jadi sahabat Ragunan nggak bisa memeliharanya ya. Ya, karena itu ilegal. Iya.
Jadi sahabat Ragunan bisa dilihat, siamang itu aktivitasnya seperti ini ya Kak. Makan, terus bergelantungan di enrichmentnya itu supaya muncul rasa dapat muncul perilaku alamiah seperti di habitat Iya. aslinya ya Kak. Jadi bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lain kalau di habitat aslinya ya Kak ya. Ya sahabat Ragunan, siamang itu juga suka pisang ya. Itu kita bisa lihat di situ ada pisang, ada apel, ada jambu gitu ya, ada melon. Jadi sahabat Ragunan sudah tahu kalau siamang itu menyukai semua buah-buahan ya Kak. Udah mulai jelasin kira-kira yang lebaran gitu ya. Oh ya sahabat Ragunan, kita masih tutup ya untuk masa lebaran nanti. Jadi sahabat Ragunan masih tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Dan selalu pantengin IG-nya Ragunan untuk melihat jadwal selanjutnya. Kira-kira satwa apa lagi nih yang akan kita amati kegiatannya. Pokoknya pantengin terus IG-nya Ragunan, @ragunanzoo. Jadi itu lagi makan apa ya Kak? Sawi ya Kak? Oh, kalau naiknya begitu ya? Iya, nah yang itu si betinanya ya, induk betinanya sininya itu sedang makan daun sayur ya kailan. Kak ya? Iya, daun kailan. Daun apa Kak? Daun kailan yang Iya. di kakinya dan yang satu yang di tangannya itu daun kumok. Daun kumok ya Kak? Iya, Jadi untuk naik ke atasnya itu menggunakan tangannya ya Kak, memanjat. dan ya, Duduk seperti itu tapi nggak jatuh ya Kak ya? nggak, karena mereka bisa menyeimbangkan badannya. Oh, jadi bisa Iya. menyeimbangkan badannya karena sudah terbiasa di pohon ya Kak kalau di habitat aslinya. Oh ya Kak, kalau untuk anaknya yang si Janu Kak, kan siamang ini memiliki kantung suara. Umur berapa ya Kak? Kantung suaranya itu sudah terlihat dan bisa bersuara gitu Kak. Sebenarnya kantung suara itu sudah ada sejak lahir ya, mungkin masih mengecil, belum berkembang. Nah, tapi nanti kemudian setelah dia besar dia berkembang dan bisa seperti indukan jantan. Induknya ya, Iya, seperti jadi induk. sudah ada kantung suaranya, Iya. tapi belum bisa untuk menggelembung seperti induknya. Dan ya, Jelasin lagi kayak awal sih. Oh ya, sahabat Ragunan, Taman Marga Satwa Ragunan itu merupakan kawasan menuju wilayah birokrasi, bersih, dan melayani. Kami bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Seperti yang sahabat Ragunan ketahui, Taman Marga Satwa Ragunan ini masih ditutup ya, karena pandemi COVID-19. Jadi semasa Lebaran, Taman Marga Satwa Ragunan ini masih ditutup. Jadi sahabat Ragunan itu tetap di rumah aja ya, sambil menyaksikan kegiatan satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk mengenai pakan di Taman Marga Satwa Ragunan ini berada di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, sehingga sahabat Ragunan tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pakan satwa yang ada di Ragunan. Sudah aman dan tercukupi karena didukung oleh anggaran Provinsi DKI Jakarta atau APBD. Jadi kita tidak membuka untuk memberikan bantuan pakan untuk satwa-satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ya.
Sahabat Ragunan, kita baru saja menyaksikan bersama kegiatan siamang yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita semua mengenai siamang ya. Berhubung kita sudah di penghujung acara, kita ucapkan terima kasih kepada Kang Nyoman yang sudah menemani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dan terima kasih untuk Bapak juga yang sudah menemani kita. Saya Devi dan seluruh tim Taman Marga Satwa Ragunan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu siaran live IG di Ragunan ini. Semoga tayangan ini dapat mengobati kerinduan sahabat Ragunan dengan satwa-satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Berterima kasih juga kepada sahabat Ragunan yang sudah bergabung di live IG Instagram ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sering-sering cuci tangan, dan tetap di rumah aja ya apabila keluar rumah. Jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak. Stay tune terus di akun IG-nya Ragunan Zoo untuk mengetahui jadwal selanjutnya. Kira-kira satwa apa lagi ya yang akan kita amati kegiatannya. Pantengin terus pokoknya akun IG kami. Kami pamit dulu, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari dan salam Ragunan.